Baik, saya akan menjelaskan gagasan dari aliran sosiologikal jurisprudensi. Sosiologikal jurisprudensi adalah aliran pemikiran hukum yang berkembang pada awal abad ke-20 dengan tokoh utama Res Coupon dari Amerika Serikat. Aliran ini memandang hukum tidak sebagai sistem yang otonom dan terpisah dari masyarakat, melainkan sebagai instrumen sosial yang harus dipahami dalam konteks masyarakat tempat hukum itu berlaku. Gagasan inti dari aliran ini meliputi hukum sebagai social engineering. Poe memperkenalkan konsep law as a tool of social engineering, di mana hukum dipandang sebagai alat untuk merekayasa masyarakat menuju kondisi yang lebih baik. Hukum bukan hanya untuk menyelesaikan konflik, tetapi untuk menciptakan perubahan sosial yang diinginkan. Keseimbangan kepentingan. Aliran ini menekankan pentingnya menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat, kepentingan individu, kepentingan publik, dan kepentingan sosial. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mengakomodasi dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan ini dengan adil. Living law. Living law berbeda dengan positivisme hukum yang hanya melihat hukum tertulis. Sosiologikal jurisprudensi mengakui pentingnya hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum tidak hanya ada dalam undang-undang, tetapi juga dalam praktik, kebiasaan, dan norma-norma sosial yang berlaku. Efektivitas hukum. Aliran ini sangat memperhatikan bagaimana hukum bekerja dalam praktik nyata, bukan hanya teori. Sebuah aturan hukum yang baik di atas kertas belum tentu efektif jika tidak sesuai dengan realitas sosial masyarakat. Contoh kasus dari aliran sosiologikal jurisprudensi adalah kriminalisasi pasal penghinaan atau pencemaran nama baik Undang-Undang Ilmu Teknologi. Dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Ilmu Teknologi tentang pencemaran nama baik di media elektronik menjadi salah satu pasal paling kontroversial di Indonesia. Pasal ini sering digunakan untuk menjerat kritikus, jurnalis, aktivis, bahkan masyarakat biasa yang mengkritik pejabat publik atau perusahaan di media sosial. Konteks masalah. Secara formal, pasal ini bertujuan melindungi reputasi individu dari serangan di dunia maya. Dalam praktik, pasal ini sering disalahgunakan untuk membungkam kritik dan kebebasan berpendapat. Banyak kasus menunjukkan disparitas. Orang kecil yang mengkritik pejabat atau perusahaan besar dijerat pasal ini, sementara hate speech terhadap kelompok minoritas sering tidak diproses. Masyarakat mengembangkan self-censorship karena takut dijerat pasal. Karena itu terjadi ketegangan antara hukum tertulis dengan kebutuhan sosial akan ruang kritik publik yang sehat. Mengapa relevan dengan sosiologikal jurisprudensi? Karena kasus ini menunjukkan ketegangan klasik antara law in book versus law in action. Ada gap besar antara tujuan ideal pasal tersebut dengan bagaimana pasal itu bekerja dalam realitas sosial. Ini juga menunjukkan bagaimana hukum gagal menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat dan tidak responsif terhadap dinamika sosial era digital. Analisis masalah berdasarkan aliran sosiologikal jurisprudensi. Law in book versus law in action. Law in book atau hukum tertulis dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Ilmu Teknologi dirancang untuk melindungi kehormatan dan nama baik seseorang dari serangan di dunia maya. Secara teori, ini adalah regulasi yang wajar untuk mencegah fitnah dan hoaks yang merusak. Law in action atau hukum dalam praktik. Dalam kenyataannya, pasal ini berfungsi sangat berbeda.
digunakan sebagai alat intimidasi terhadap whistleblower dan pengkritik, menimbulkan chilling effect yang masih terhadap kebebasan berpendapat. Proses hukumnya sendiri menjadi hukuman karena tersangka harus melalui pemahaman, persidangan panjang, biaya besar, penegakan hukum yang tidak konsisten dan diskriminatif. Respon akan mengkritik bahwa hukum ini gagal mencapai tujuan sosialnya dan justru menciptakan dampak sosial yang kontraproduktif. Sekian gagasan dari aliran sosiologikal jurisprudensi. Terima kasih.